reproduksi pada wanita. Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih sistem reproduksi pada wanita itu. Sistem reproduksi pada wanita yaitu terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk berkembang biak pada wanita. Nah, di sistem reproduksi pada wanita ini dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama, genitalia. Di genitalia ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, genitalia eksterna dan genitalia interna. Eksterna dan genitalia interna. Nah, di genitalia eksterna ini adalah alat kelamin yang tampak dari luar. Dia terdiri dari mons pubis, tempat tumbuhnya bulu-bulu halus. Kemudian ada klitoris, kemudian labia minora, himen atau selaput darah, kemudian juga ada vagina, labia mayora, uretra, dan anus. Terdapat juga dua kelenjar, yaitu yang pertama kelenjar Bartholin dan kelenjar Skene. Kelenjar Bartholin terdapat di sisi vagina. Fungsinya untuk melumasi vagina. Kemudian kelenjar Skene dia berada di sisi uretra, berfungsi juga untuk menghasilkan selaput lendir. Nah, selanjutnya kita akan membahas genitalia interna. Genitalia interna ini merupakan alat kelamin yang tidak tampak dari luar, artinya dia berada di dalam. Apa aja sih yang terdapat di genitalia interna ini? Dia terdapat uterus. Nah, uterus ini biasa disebut dengan rahim. Disinilah tempat penyimpanan sel telur yang sudah dibuahi hingga menjadi janin atau sampai ia siap untuk dilahirkan. Kemudian, selanjutnya juga terdapat ovarium. Ovarium ini merupakan tempat terbentuknya sel telur dan hormon seksual pada wanita. Misalnya, hormon itu hormon estrogen dan hormon progesteron. Kemudian juga di ovarium ini terjadi pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Selanjutnya tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini fungsinya sebagai jalur sel telur dari ovarium menuju ke uterus. Nah, selanjutnya terdapat serviks. Serviks ini merupakan tempat terbentuknya selaput lendir yang berfungsi untuk membantu sperma masuk melalui vagina. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai panggul. Panggul terbagi menjadi panggul bagian keras dan panggul bagian lunak. Bagian keras terbentuk oleh tulang-tulang dan bagian lunak terbentuk oleh otot-otot dan ligamentum yang berfungsi untuk membentuk lapisan dalam jalan lahir dan menyangga alat-alat genitalia agar tetap dalam posisi yang normal. Kemudian pelvis mayor dia dibagi menjadi 4 tulang. 2 tulang pangkal paha atau os coxae kiri dan kanan. Kemudian 1 tulang yang biasa disebut tulang kelangkang atau os sacrum yang ini. Kemudian di bawah sini dia disebut dengan tulang tungging atau os coccygeus. Selanjutnya, lajur ini yang memisahkan antara pelvis mayor dan pelvis minor disebut dengan linea terminalis. Kemudian untuk lubang ini disebut dengan foramen obturatorium. Kemudian untuk cawannya ini dia disebut dengan acetabulum. Kemudian untuk penebalannya ini dia disebut dengan crista iliaca. Di sini terdapat tonjolan yakni biasa disebut dengan spina iliaca anterior superior. Kemudian yang di bawah sini dia disebut dengan spina iliaca anterior inferior. Yang di belakang sini ini dia disebut dengan spina iliaca posterior superior. Yang di sini dia disebut dengan spina iliaca posterior inferior. Yang menghubungkan antara os ilium dan os pubis disebut dengan ramus superior osis pubis. Kemudian yang di bawah sini yang menghubungkan antara os isium
dengan os pubis disebut dengan ramus inferior osis pubis. Selanjutnya di sini ramus kiri dan kanan akan membentuk arcus pubis yang berbentuk segitiga seperti ini. Selanjutnya kita beralih ke os sacrum. Nah, os sacrum ini terdiri dari 5 ruas tulang yang bersatu atau bersenyawa. Kemudian di belakang sini yang berduri ini dia disebut dengan crista sacralis. Kemudian bagian yang menonjol ini disebut dengan promontorium. Selanjutnya tulang tungging atau os coccygeus terdiri dari 3 sampai 5 ruas tulang yang bersatu. Dia akan terdorong ke belakang 1 sampai 2 cm sehingga memperluas jalan lahir. Selanjutnya di sini terdapat sendi antara os ilium dengan os sacrum. Yang menghubungkan os ilium dan os sacrum ini terdapat sendi yang disebut dengan articulatio sacroiliaca kiri dan kanan. Kemudian yang di bawah sini yang menghubungkan antara tulang os sacrum dan os coccygeus disebut dengan articulatio sacrococcygeus. Jadi selanjutnya kita akan membahas ligamentum. Ligamentum sacroiliaca posisinya di belakang sakrum ke tulang ilium. Nah, kemudian ligamentum sacrospinosum yaitu dari tulang sakrum ke spina ischiadica. Selanjutnya, ligamentum sacrotuberculosum dari tulang sakrum ke tulang tuber osis ischiadica. Selanjutnya juga terdapat ligamentum pubicum terletak di depan tulang coccyx, kanan dan kiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai musculus atau otot. Di sini terdapat musculus pulvus sponiosus. Ini dia. Kemudian selanjutnya terdapat musculus gluteus maximus. Ini dia. Kemudian selanjutnya musculus levator ani, musculus piterani, dan musculus tubericiadica. Jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk panggul. Bentuk panggul ini dia terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama bentuk panggul ginekoid, kedua android, ketiga antropoid, dan yang keempat platypeloid. Nah, di bentuk panggul ginekoid ini dia bentuknya hampir mirip seperti lingkaran. Dia paling banyak ditemukan di wanita, dan di wanita 41% mempunyai panggul seperti ini. Kemudian di bentuk panggul ginekoid ini spina ischiadicanya tumpul dan tidak menonjol, serta arcus pubisnya membulat. Kemudian kita akan membahas bentuk panggul android. Nah, bentuknya ini dia hampir mirip dengan hati, sakrumnya itu cenderung datar, juga spina ischiadicanya lebih menonjol. Di pria 33% memiliki bentuk panggul seperti ini. Dan pada wanita bentuk panggul seperti ini dapat mempersulit jalannya persalinan. Selanjutnya kita akan membahas bentuk panggul antropoid. Bentuknya hampir mirip dengan segitiga. Kemudian diameter transversalnya itu berada di posterior, di dekat sakrum, dan spina ischiadicanya tidak menonjol. Kemudian bentuk panggul ini banyak terdapat di laki-laki. Jika di wanita, banyak ditemukan pada wanita yang wanita itu mempunyai tubuh tinggi besar dan memiliki tungkai yang panjang. Dan terakhir kita akan membahas mengenai platypeloid. Nah, platypeloid ini bentuknya hampir mirip dengan oval, lalu diameter transversalnya lebih besar daripada diameter anterior posteriornya. Kemudian bentuk sakrumnya cenderung mendatar, dan bentuk panggul seperti ini jarang ditemukan pada wanita maupun laki-laki.
Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengukuran panggul luar. Tujuan kita melakukan pengukuran panggul luar yaitu untuk menilai keadaan dan bentuk panggul. Apakah ada kelainan dan keadaan yang dapat menghambat jalannya persalinan, dan juga untuk mengetahui apakah bayi akan dapat keluar secara normal dari panggul ibu atau tidak. Terdapat 4 tahap pemeriksaan panggul luar. Yang pertama yaitu distansia spinarum, dan yang kedua distansia cristarum, yang ketiga ini ada conjugata externa, dan yang keempat yaitu lingkar panggul luar. Pertama, kita akan membahas mengenai distansia spinarum, yaitu pemeriksaan pada spina iliaca superior inferior. Jarak normalnya yaitu 23 sampai 26 cm. Yang kedua, distansia cristarum, pemeriksaan pada crista iliaca dextra dan sinistra. Jarak normalnya yaitu dari 26 sampai 29 cm. Ketiga, conjugata externa, yaitu pemeriksaan dari ujung sifisis pubis ke ujung processus spinosus ruas tulang lumbal kelima. Jarak normalnya yaitu dari 18 sampai 20 cm. Kemudian yang keempat, pemeriksaan lingkar panggul luar. Dia diukur melalui atas sifisis pubis ke pertengahan antara spina iliaca anterior superior dan trochiter mayor sepihak dan mengelilingi keseluruhan panggul. Nah, ukuran normalnya ini yaitu 80 sampai dengan 90 cm.